warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Siti Nursiha. Di sini saya akan memaparkan pemahaman tentang Merdeka Belajar yang ada di topik platform Merdeka Belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang pemahaman Merdeka Belajar. Di dalam topik Merdeka Belajar yang ada tertera pada platform ini ada 5 modul yang harus kita pahami tentang topik Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di dalam modul topik Merdeka Belajar ini ada 5 tadi. Ini kita yang pertama akan membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik ini harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai pendidik tadi. Jadi kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Terus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kita harus mengenal karakteristik peserta didik kita ini dulu. Selanjutnya menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ini menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini menurut Bapak filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan tadi. Pendidikan ini berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Jadi kita sebagai guru harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Itu untuk modul 1. Untuk modul 2 ini mendidik dan mengajar. Nah, mendidik dan mengajar ini, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Dan seterusnya mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik cara keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Nah, di sini kita sebagai pendidik yaitu dengan sistem AMON. Sistem AMON ini adalah maksudnya sistem AMON ini menuntun. Jadi kita sebagai pendidik ini menuntun. Yang ada filosofi yang menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu Ingasam Tulada, Ikmang dia bangun karsa, Tumuri handayani. Di mana Ingasam Tulada ini di depan kita memberikan contoh. Ikman dia bangun karsa, di tengah ini kita memberikan semangat, motivasi kepada peserta didik. Dan Tumuri handayani ini kita sebagai pendidik mendorong siswa tadi atau peserta didik tadi untuk mampu menggapai pembelajaran yang menurut kita sesuai dengan perubahan zaman tadi, sehingga pembelajaran tadi menarik atau ibaratnya berpihak kepada murid. Jadi manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintahnya diri. Ini yang maksud dari kita pemahaman dari modul 2 topik 1. Lanjut modul 3, ini mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi peserta didik ini sudah ada kodratnya. Perubahan tidak dihindari, tidak bisa dihindari perubahan ini, sehingga cara mendidik dan mengajar
perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus mendidik peserta didik sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman, tidak berfokus pada seperti pendidikan zaman dulu, zaman kolonial yang hanya mendidik peserta didik tahunya bisa siswa peserta didik itu harus bisa baca, menulis dan menghitung. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tidak lagi. Tidak harus memaksa siswa seperti itu. Kita harus mengajak siswa atau peserta didik tadi belajar berkolaboratif, kreatif dan berpihak kepada murid. Nah, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikor yang dikemukakan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 3 Trikor yang dikemukakan, yaitu pertama continue, confident dan konsentris. Ini dalam modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, ini budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelaskan arti dari coretan atau dan tulisan tersebut. Ini masuk dari modul 4 topik 1 tadi. Lanjut, ini modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Jadi fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Nah, inilah dari modul yang tentang pemahaman Merdeka Belajar yang terdapat dalam topik 1, yaitu tentang Merdeka Belajar. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan atau presentasi pemahaman Merdeka Belajar topik 1 yang saya rangkum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.